Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu 8 Januari 2025. Pendengar Renungan Oasis Fajar, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sampai saat ini terus kami rasakan. Berikan kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Allah, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kejadian 41 ayat 50 hingga 52. Demikian bunyinya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara-saudara, judul renungan Oasis Fajar, Allah bekerja dalam kesengsaraan. Ayat penekanannya, anaknya yang kedua dinamainya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat keturunan di negeri kesengsaraanku. Ayat ke-52, terjemahan baru 2. Barangkali banyak di antara kita yang sudah mengetahui kisah di balik penulisan lagu It Is Well With My Soul, Nyamanlah Jiwaku. Lagu itu menggambarkan iman yang luar biasa dari sang penulis, Horatio J. Spafford. Ia bangkit untuk menuliskan lagu ini di tengah rasa duka yang mendalam, yakni saat ia harus kehilangan keempat anaknya yang tenggelam di Samudra Atlantik. Ya, di tengah permasalahannya yang besar, Spafford tetap dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga berulang kali ia mengatakan, "Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku." Kata sengsara menggambarkan suatu keadaan yang sangat-sangat sulit dan mengalami penderitaan yang terus-menerus terjadi. Orang yang sedang dalam kesengsaraan seringkali tiba pada titik menyerah dalam kehidupannya. Tidak sedikit orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ketidaksanggupnya untuk menghadapi tekanan hidup. Yusuf adalah teladan penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Meski menderita akibat iri hati dari saudara-saudaranya, Yusuf tidak memilih untuk balas dendam saat memiliki kesempatan di Mesir. Hubungan yang erat dengan Tuhan memampukannya mengampuni mereka dan melihat penderitaannya sebagai bagian dari rencana Allah. Yusuf menyatakan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu dalam hidupnya. Kejadian 45 ayat 8. Ini adalah contoh iman yang luar biasa, mengajarkan kita bahwa Allah tetap bekerja, bahkan dalam kesengsaraan dan penderitaan. Di tengah susah dan beratnya hidup,
kita perlu tetap belajar menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemahakuasaannya akan tetap menyertai anak-anaknya. Inilah hal yang mesti selalu kita ingat dan syukuri. Memang kita tidak melihat secara kasat mata tangan Tuhan beserta kita. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Barangkali Tuhan membiarkan kita hanya melihat padang gurun yang gersang. Tetapi sesungguhnya Dia telah menyiapkan sungai yang mengalir dengan air yang jernih di depan kita. Penegasan. Apapun keadaan hidup kita, ingatlah bahwa ada Allah yang selalu turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sangat bersyukur atas segala kondisi hidup kami. Kami tahu Allah selalu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar. Tuhan memberkati. Amin.